Bagaimana jika seseorang yang dipercaya dalam rumah justru menjadi penghancur utama? Kisah ini menceritakan kehancuran rumah tangga karena godaan yang berawal dari sebuah piring makanan. Akankah kebahagiaan yang dicari benar-benar ditemukan, atau justru sebaliknya, menjadi kutukan yang menghancurkan segalanya? Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas kisah-kisah penuh pelajaran hidup yang bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika kalian punya pengalaman atau pendapat tentang kisah ini, silakan tulis di kolom komentar. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama tuliskan doa di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan dan dijaga dalam rumah tangga yang bahagia. Amin. Andini baru bekerja di rumah Pak Jati selama 6 bulan. Ia adalah gadis desa berusia 23 tahun yang sederhana, tetapi pekerja keras. Sejak pertama kali datang ke rumah itu, ia sudah diberi tugas untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah, termasuk memasak untuk keluarga majikannya. Meskipun awalnya gugup, lama-kelamaan Andini mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Pak Jati adalah pria mapan berusia 45 tahun yang memiliki segalanya, harta, jabatan, dan keluarga yang tampak harmonis. Namun, di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Istrinya, Burina, terlalu sibuk dengan bisnisnya sendiri dan sering bepergian keluar kota. Hubungan mereka tak lagi hangat seperti dulu. Makan malam di meja keluarga seringkali terasa sepi. Jikapun mereka makan bersama, percakapan hanya seputar urusan bisnis, tanpa kehangatan seperti suami istri pada umumnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Pak Jati pulang dalam keadaan lelah. Kemejanya masih basah karena terkena cipratan, hujan, dan ia merasa lapar setelah seharian bekerja. Biasanya, saat seperti ini, ia berharap bisa menikmati masakan istrinya. Namun, seperti yang sudah sering terjadi, Burina tidak ada di rumah. Ia pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Dengan suara lesu ia berkata, "Andini, tolong buatkan aku makanan." Andini yang saat itu sedang mencuci piring segera mengeringkan tangannya dan menuju dapur. Ia tahu bahwa majikannya butuh sesuatu yang menghangatkan tubuh. Dengan sigap, ia menyiapkan sup ayam hangat dengan nasi putih. Ketika Andini menyajikan makanan itu di meja makan, Pak Jati memandangnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam cara gadis itu melayaninya yang terasa berbeda. Begitu perhatian, begitu tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari istrinya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Setelah makan, Pak Jati merasa lebih nyaman berbicara dengan Andini. "Kamu masakannya enak sekali. Sepertinya aku sudah lama tidak merasakan masakan yang dibuat dengan hati," katanya sambil menatap Andini. Andini tersenyum malu, tidak menyangka akan mendapatkan pujian seperti itu. "Saya hanya masak biasa saja, Pak. Yang penting Bapak suka." Sejak malam itu, interaksi mereka semakin sering terjadi. Pak Jati mulai mencari-cari alasan untuk berbicara lebih lama dengan Andini. Jika biasanya, ia makan di luar bersama rekan bisnisnya, kini ia lebih sering pulang ke rumah, berharap bisa menikmati makanan buatan Andini. Pada suatu sore, ketika Burina sedang tidak di rumah, Pak Jati mendapati Andini sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Angin sore bertiup sepoi-sepoi, dan matahari mulai tenggelam. "Andini," panggilnya, gadis itu menoleh. "Iya, Pak. Kamu dari mana asalnya?" tanyanya santai. "Saya dari desa kecil di Jawa Tengah, Pak. Saya merantau ke kota karena ingin bantu keluarga saya," jawab Andini sambil tersenyum. Pak Jati mengangguk, memperhatikan wajah Andini yang polos. "Kamu pasti anak yang baik. Beruntung sekali orang tuamu punya anak seperti kamu." Andini tidak menyadari bahwa sejak saat itu, Pak Jati mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang pembantu, tetapi sebagai seseorang yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Batasan yang seharusnya tidak boleh dilanggar, akhirnya runtuh pada suatu malam ketika Burina kembali pergi keluar kota. Malam itu, Pak Jati pulang lebih awal. Rumah terasa begitu sunyi,
Hanya ada Andini yang masih sibuk di dapur. Pak Jati duduk di meja makan, memperhatikan Andini yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Ada sesuatu yang menggodanya untuk mendekati gadis itu. Ia sendiri tidak tahu apakah ini hanya rasa kesepian atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Andini, panggilnya dengan suara rendah. Andini menoleh. Iya, Pak. Pak Jati bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mendekati Andini. Kamu tahu, kadang hidup itu terasa hampa meskipun kita punya segalanya. Andini menatap Pak Jati, tidak mengerti maksud dari kata-katanya. Bapak pasti lelah. Saya buatkan teh hangat ya. Pak Jati tersenyum kecil. Ia menatap Andini dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, Aku hanya ingin ada seseorang yang benar-benar peduli padaku, bukan hanya sekadar formalitas. Malam itu, segalanya berubah. Hubungan mereka melampaui batas yang seharusnya dijaga. Apa? Yang awalnya hanya sebatas interaksi majikan dan pembantu kini, berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang berbahaya. Bulan demi bulan berlalu, dan Andini mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual, cepat lelah, dan siklus bulanannya terlambat. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan di apotek kecil dekat gang rumah. Ketika ia melihat 2 garis merah muncul, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Ini tidak mungkin, bisiknya dengan suara parau. Ketika Andini memberitahu Pak Jati, wajah pria itu langsung berubah pucat. Ia tidak pernah berpikir sejauh ini. Kita harus merahasiakan ini. Tidak ada yang boleh tahu, katanya dengan nada serius. Namun, rahasia sebesar ini tidak bisa disimpan selamanya. Suatu hari, Bu Rina yang mulai curiga dengan perubahan sikap, Andini diam-diam menggeledah kamarnya. Saat itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Hasil tes kehamilan yang Andini sembunyikan di laci lemari. Dengan napas terengah, Bu Rina membawa benda itu ke ruang tamu. Ketika Pak Jati baru pulang, ia langsung disambut dengan tatapan penuh kebencian dari istrinya. Apa ini, Jati? Suara Bu Rina dingin, menusuk seperti pisau. Pak Jati menatap benda itu dengan mata membelalak. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Malam itu menjadi malam paling kacau dalam rumah tangga mereka. Bu Rina mengamuk, berteriak, bahkan membanting barang-barang di sekitarnya. Kamu tega melakukan ini padaku dengan pembantu kita sendiri? Pak Jati tidak bisa berkata apa-apa. Ia menunduk, merasa bahwa semua yang ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur dalam hitungan detik. Keesokan harinya, berita tentang skandal ini mulai menyebar. Para tetangga mulai berbisik-bisik, rekan bisnis mulai menjauh, dan akhirnya karir Pak Jati ikut terpuruk. Sementara itu, Andini diusir dari rumah tanpa tempat untuk pergi. Hidupnya berubah drastis, dan ia harus berjuang sendiri untuk anak yang ada di dalam kandungannya. Di sisi lain, Pak Jati kehilangan segalanya, istri, keluarga, kehormatan, dan bisnisnya. Ia baru sadar bahwa kebahagiaan sesaat yang ia cari justru menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya selamanya. Bu Rina tidak bisa membendung emosinya. Dadanya naik turun menahan amarah yang hampir meledak. Ia menggenggam alat tes kehamilan itu erat-erat, seolah ingin meremukkannya dengan tangannya sendiri. Pandangannya tajam menusuk ke arah suaminya yang berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Jati, aku ini istrimu. Aku telah menemanimu dari nol. Aku yang membantumu membangun bisnis ini. Aku yang berdiri di sampingmu dalam susah dan senang. Dan ini balasanmu? Dengan seorang pembantu, suara Bu Rina bergetar, campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan luka yang begitu dalam. Pak Jati masih diam. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi semua kata-kata terasa sia-sia. Andini berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, ingin menghilang, tetapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa menunduk, menangis, tanpa suara. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Hah? Bu Rina berteriak lagi. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Mau kau bawa dia? Mau kau ceraikan aku dan hidup dengannya? Apa itu rencanamu, Jati? Pak Jati menggeleng cepat. Tidak, aku
Aku tidak ingin ini terjadi. Omong kosong. Bu Rina membanting vas bunga ke lantai. Pecahannya berserakan di mana-mana. Kamu pikir aku bisa menerima ini begitu saja? Aku akan pastikan kau menyesali semuanya, Jati. Dan kau, Andini. Bu Rina menoleh dengan tatapan penuh kebencian. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Andini tersentak. Tangannya mencengkeram gaun rumahnya dengan kuat. Bu, saya tidak tahu harus kemana. Bukan urusanku, teriak Bu Rina. Keluar sekarang juga, atau aku panggil orang-orang buat seret kau keluar. Tanpa pilihan lain, Andini berlari keluar rumah dengan air mata yang terus mengalir. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya, seolah langit pun ikut menangisi nasibnya. Berita tentang skandal ini dengan cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Para tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Pak Jati keluar rumah. Bisnisnya yang dulu sukses perlahan mulai mengalami penurunan drastis. Para rekan bisnisnya yang dulu selalu memuji dan menghormatinya, kini menjauh satu persatu. Tak butuh waktu lama, investor mulai menarik modal mereka. Karyawan-karyawan terbaiknya mulai mengundurkan diri. Klien yang dulu setia bekerja sama kini memilih perusahaan lain. Hanya dalam beberapa bulan, perusahaan yang dibangun Pak Jati selama belasan tahun hancur seketika. Di rumah, Bu Rina tetap tinggal, tetapi hanya untuk mengurus perceraian. Ia sudah tak peduli lagi pada suaminya. Setiap hari, ia mengurus dokumen-dokumen legal dan berusaha memastikan agar seluruh aset jatuh ke tangannya. Sementara itu, Andini terlunta-lunta. Tidak ada lagi tempat yang bisa ia tuju. Ia mencoba kembali ke kampung halamannya, tetapi keluarganya menolaknya mentah-mentah. Kami tidak bisa menerima anak yang telah mencemarkan nama keluarga, ujar ayahnya dengan dingin. Dengan perut yang semakin membesar, Andini harus bertahan hidup sendirian di kota. Ia mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya dalam keadaan hamil. Ia sering tidur di emperan toko, di bawah jembatan, di mana saja yang bisa melindunginya dari hujan dan dingin malam. Sementara itu, Pak Jati juga mengalami mimpi buruknya sendiri. Ia kehilangan segalanya, istri, keluarga, bisnis, dan kehormatan. Ia hidup dalam penyesalan yang tiada akhir, tetapi semuanya sudah terlambat. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Pak Jati berjalan tanpa tujuan di tengah kota. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh kerutan karena stres dan penderitaan. Ia sudah tidak lagi memiliki rumah mewah atau kendaraan mewah. Sekarang, ia hanya pria biasa yang telah kehilangan segalanya. Saat melangkah melewati sebuah gang kecil, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya duduk bersandar di dinding, seorang wanita dengan perut besar, tubuh kurus kering, dan wajah yang begitu lelah. Andini, bisiknya. Andini menoleh. Saat melihat Pak Jati, air matanya langsung mengalir. Pak, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Jati berlutut di hadapan Andini, memegang tangannya yang dingin. Aku minta maaf. Andini hanya bisa menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Aku tidak punya siapa-siapa. Mereka berdua menangis dalam keheningan malam, di bawah derasnya hujan, yang seolah ikut merasakan kesedihan mereka. Setelah malam itu, Pak Jati memutuskan untuk menebus semua kesalahannya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa bertanggung jawab atas Andini dan anak mereka. Meskipun hidup mereka sulit, mereka mulai bangkit dari nol. Pak Jati bekerja serabutan, menjadi buruh bangunan, menjadi sopir angkot, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia tak lagi peduli dengan gengsi. Andini, meskipun dalam kondisi hamil, berusaha membantu sebisanya. Ia menjual makanan kecil, menjadi pencuci piring di warung makan. Apa saja yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya, Andini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka menamainya Harapan, sebagai simbol dari kebangkitan mereka dari keterpurukan. Meskipun hidup tidak lagi semewah dulu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup, Pak Jati merasa damai. Ia mungkin telah kehilangan segalanya, tetapi kini ia memiliki sesuatu yang lebih berharga. Kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan menjadi ayah yang baik bagi anaknya.
Kisah ini bukan hanya sekadar cerita perselingkuhan, tetapi juga tentang bagaimana satu keputusan buruk bisa menghancurkan hidup seseorang. Pak Jati kehilangan segalanya karena godaan sesaat. Ia mungkin merasa kesepian dalam pernikahannya, tetapi bukannya memperbaiki hubungan. Ia memilih jalan yang salah. Akibatnya, bukan hanya dirinya yang menderita, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Andini juga belajar bahwa cinta yang tumbuh dari perselingkuhan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Ia harus menanggung beban sendirian, menghadapi dunia yang tidak menerima kesalahannya. Bu Rina, meskipun akhirnya bisa bangkit dan menjalani hidup baru, harus mengalami luka yang begitu dalam akibat pengkhianatan suaminya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kesetiaan adalah kunci utama dalam sebuah hubungan. Jika ada masalah, hadapilah bersama, jangan mencari pelarian. Karena kesalahan kecil yang terlihat sepele bisa berujung pada kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang bisa menghancurkan hidup kita.